ini terlepas dari nanti fatwa haram halalnya. Tapi orang-orang ini menjadikan makam-makam tua ini terpelihara gara-gara tiap hari dia minta nomor ke situ gitu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hairul Salim di TTM ya, di program bukan teman tapi mesra, tapi Talking 30 Minutes. Seperti biasa kita akan ngobrol soal yang berkaitan dengan literasi, dengan buku, penulisan buku, dan lain-lain. Nah, saudara-saudara sekalian, untuk edisi yang ke-31 ini, udah 31 loh, keren loh ya. Lebih dari 30 juz nih. Iya, lebih dari 30 juz sudah. Nah, kita akan jalan-jalan ke kuburan, nah ke makam. Karena ini berkaitan dengan sebuah buku, judulnya Nisan Hanyakra Kusuma, yang ditulis oleh saudara Muhammad Yasir Arafat. Jadi di sebelah saya, dan saya juga mengajak seorang penggemar kuburan yang lain. Ini teman saya, Cuk Riomanda gitu. Jadi ini hari ini kita ngomong-ngomong soal makam lah ya, soal nisan dan lain-lain. Jadi ini asik nih, karena kita selalu diingatkan untuk mengingat kematian, dan salah satunya adalah dengan ziarah ya ke kuburan. Nah, gitu. Jadi buku ini sangat menarik. Saya sudah membacanya dengan cukup teliti gitu. Senang sekali dan saya sangat apresiatif sekali. Oke, kita akan mulai ya. Mulai dari mana ini ya? Mungkin Mas Yasir dulu deh. Oke. Mungkin semacam penghantar singkat dulu, ini apa sih buku ini kira-kira? Santai Mas ya, tahu ya. Ya. Oke, baik. Makasih Mas Salim. Ya, saya hormati keduanya. Ini formalitas. Untung nggak ada wasiat takwa. Baik. Ini sebenarnya buku tentang kuburan, khususnya nisan-nisan dari zaman Sultan Agung, Mas Salim. Dari zaman Sultan Agung. Dengan demikian berarti ini juga mencakup sebelum Sultan Agung sedikit dan setelahnya sampai pra Hamengkubuwono, berarti sampai Amangkurat gitu ya. Cuma yang Amangkuratan belum saya muat di sini secara utuh, masih sentilan-sentilan sedikit saja di antara beberapa nisan yang saya buat di sini. Dengan demikian berarti kalau dikronologikan ini nisan dari tahun 1600 sampai 1700 awal gitu ya. Nah, karena nisan ini diproduksi secara besar-besaran dan secara secara estetik ya, sejak zaman Sultan Agung, sehingga nisan-nisan ini saya beri nama Nisan Hanyakra Kusuman gitu ya. Karena mengingat Sultan Agung itu kan gelar beliau Sultan Agung Hanyakra Kusumo ya. Bertahta 1613 sampai 1645. Jadi nisan-nisan yang dimuat di sini kurang lebih dari masa-masa itu dapat dilihat dari tokoh-tokoh yang memang hidup di masanya dan menjadi tokoh-tokoh kunci, atau tokoh-tokoh bukan kunci tetapi tercatat di dalam beberapa catatan-catatan sejarah gitu ya. Nah, kira-kira ini hasil dari perjalanan saya dari makam ke makam ya. Dari makam ke makam yang ketika banyak kemudian saya sebagian mengupload perjalanan itu dalam bentuk foto-foto ke medsos, banyak kawan-kawan bertanya lewat Facebook atau lewat WA gitu. Dan pertanyaannya selalu berulang. Jadi saya kira sejak itu saya berpikir gimana kalau saya buat aja satu manual lah gitu, atau satu buku yang orang nanti bisa lihat dari situ gitu. Bisa lihat dari situ dan intinya nanti bagaimana mereka bisa mengidentifikasi makam-makam yang ada di kampungnya sendiri-sendiri, terutama di Yogyakarta ini gitu ya. Dan untuk itu saya udah buat di sini di halaman 70 sampai 71. Ini tipologi nisan Sultan Agungan yang menurut saya sudah final begini gitu ya. Sudah final begini. Kalaupun ada perbedaan nanti di inovasi-inovasi, improvisasi sedikit lah, tapi tidak beranjak dari keaslian begini ini gitu ya. Sehingga ini saya harapkan juga dapat digunakan orang-orang Jogja untuk mengidentifikasi makam-makam di kampungnya gitu. Karena ini di Jogja ya? Iya, karena di Jogja.
Sebenarnya kalau mau hitung-hitungan mengikuti kronologi, kajian terakhir tentang nisan Jawa itu kan punyanya Hasan Mu'arif Ambari, yang dia menemukan istilah nisan Demak Troloyo gitu ya. Nah, seharusnya pasca Demak ini juga ada nisan sendiri, nisan Pajang gitu. Ada. Dan sebenarnya saya juga datanya udah banyak. Cuma kalau mau masuk ke situ dulu, ini saya kira untuk memperkenalkannya saya memulai dari tokoh yang besar dulu. Jadi Sultan Agung gitu, memperkenalkan ini gitu ya. Nah, kalau yang Pajang itu mungkin setelah ini atau enggak setelah ini, mungkin setelah yang satu lagi gitu. Ini saya sedang menyusun yang Hamengkubuwonan gitu. Mungkin setelah Hamengkubuwonan baru yang Pajang dan beberapa nisan-nisan lain. Jadi nanti ada bisa sampai 4-5 buku ini ya. Insya Allah. Amin. Jadi nanti saudara-saudara ya jangan lagi cerewet bertanya di Facebook atau apa, beli bukunya kalau ingin tahu. Karena ini mungkin bisa, ini makamnya nisannya jenisnya seperti ini. Ini kira-kira itu ya. Dan kalau ada yang masih nanya Facebook, pasti belum beli buku. Ya, belum buku. Atau sudah beli tapi belum baca. Gitu. Nah, tapi ini menarik ya. Jadi mulainya dari Sultan Agung, padahal ada nanti Pajang. Iya. Kalau Pajang berarti sebelum nyampe ke Jogja juga nggak? Sampai. Ada, tapi enggak banyak. Itu ya? Iya, sudah ada. Bukan sudah ada, memang ada. Di setiap makam-makam tua nanti ada yang nisan-nisan Pajang gitu. Dan mungkin saat ini saya belum bilang dulu gitu. Pokoknya nanti akan saya omongkan dan saya dokumentasikan gitu. Masih rahasia Pak? Nggak rahasia, tapi ini terkait dengan tatanannya nanti dulu gitu. Karena ini saya nulis kuburan ini bukan sekedar mau buat buku, tapi memang ini waktunya ini harus diperkenalkan gitu. Nanti ada waktunya sendiri lagi yang lain gitu. Jadi ini bisa dikatakan buku tentang nisan atau buku tentang ziarah ya Mas Yasir ya? Dua-duanya. Dua-duanya. Karena nggak mungkin dapat tipe-tipe kayak begini kalau nggak ziarah kan gitu. Artinya kan ziarah ini kan satu praktek ritual ya. Iya. Bukan sekedar riset. Jadi ini memang ini antropologi ziarah atau antropologi kuburan. Iya, dapatlah dua-duanya. Dapat lah dua-duanya, nggak bisa dipisahkan. Iya. Jadi kira-kira kalau yang melakukan nih orang tidak muslim kira-kira bisa nggak ya? Bisa. Makanya di IFA kemarin saya bilang ini mendoakan makam ini tidak harus muslim. Jadi gini aja, yang non muslim pun kalau datang ke situ doakan saja semoga yang dikuburkan di sini mendapat nasib yang terbaik di dalam kubur gitu. Dan anak cucunya tidak lupa kepada, itu yang paling penting sih. Anak cucunya nggak lupa kepada yang dimakamkan di sini. Enggak, sebenarnya anak cucunya banyak lupa enggak? Karena kamu juga menyebut ya. Iya. Makam itu banyak yang nggak terurus. Iya. Itu kan berarti dilupakan kan? Ya. Melupa itu gimana itu? Itu biasanya nanti keturunannya banyak merantau atau ada di kota besar yang mungkin tidak sempat lagi pulang ke sini. Kemudian karena tuntutan populasi semakin tinggi, tuntutan orang terhadap tanah sudah semakin tinggi untuk dimakamkan di situ. Akhirnya makam-makam tua yang dianggap tidak ada yang ngurus atau yang merawat, akhirnya makam tua ini kijing sama nisannya dipinggirkan di pojok-pojok dinding, diganti dengan makam yang baru. Tumpang sari kalau di Jogja namanya. Jadi ditumpangkan di situ. Biasanya tumpang sari itu yang kakek, cucunya ada yang meninggal, cucunya lagi dimasukkan situ gitu. Karena terutama di tengah kota, sekarang sistemnya begitu. Ya karena ini ya kota keterbatasan. Iya. Betul Mas. Itu juga lalu kan artinya ada keterputusan sejarah ya. Pasti. Siapa yang dimakamkan di sini kan jadi kehilangan ini Iya. siapa dulu perannya apa gitu kan. Iya. Yang kita kenali hanya bahwa nisannya adalah nisan periode ini. Iya. Hanya sampai di situ. Kalau misalnya mau detail tahu namanya siapa, mungkin bisa masuk ke catatan-catatan di keraton. Karena nanti di beberapa tempat ada keraton mencatat nama-nama itu. Di sini siapa kiainya, di sini siapa pepundennya, sini siapa gitu. Ada. Ada. Cuma mungkin butuh waktu dan butuh akses yang memungkinkan untuk masuk ke situ gitu. Berarti makam ini sebenarnya makam elit juga ya? Iya. Makam meskipun bukan tokoh yang makam tokoh, tapi bukan makam yang tinggi banget gitulah ya. Ya. Yang kira-kira elit yang tengah lah ya.
bukan yang Kalau saya istilahkan gini Mas Salim, ini orang-orang yang memang datang ke situ, babat alas di situ untuk menanamkan nilai-nilai nilai Khalifatullah yang ada di Mataram gitu ya. Nah, mereka dikirim ke daerah sana, sini ke sana. Kalau istilahnya Mas Jadul itu pajak santri. pajak santri. Jadi nanti pesantren itu diminta sama keraton yang santri yang udah selesai lah ya. Kamu saya kirim ke sana, kamu kirim ke sana. Nanti mereka yang mengurus tata desa, penataan agamanya dan masing-masing semuanya gitu. Ya, menarik ya. Iya. Tapi gini, makam ini berarti khas Islam lah ya. Iya. Ya. Jadi karena sebelum Islam kan mungkin nggak dikenal ya makam ya. Ya, umumnya begitu. Meskipun ada yang namanya dicandikan. Iya, ada. Dicandikan artinya tapi yang dicandikan itu kan biasanya abunya. Ya kan? Bukan orangnya, ini kan orangnya gitu. Itu ada berapa tempat ya Mas yang sempat di ini itu? Atau ini diseleksi juga? Iya sebenarnya ini sebenarnya udah banyak yang harus saya keluarkan ya. Karena sama. Nah ini pertanyaannya lalu jadi faktor apa yang ini dimasukkan, yang itu dikeluarkan tuh gimana itu? Karena yang saya masukkan ini adalah tokoh-tokoh yang memang tercatat di dalam cerita tutur dan dalam bukti sejarah gitu. Misalnya kayak Kiai Juru Kiting, ini ada di dalam catatan The Graph, ini banyak sekali nama ini dikutip. Kiai Singoranu misalnya di Nitian, nah ini beliau juga tercatat bahkan dalam penyerbuan ke Batavia ya. Beliau tercatat. Ya, jadi yang saya ambil yang kira-kira ini ketika saya sebut namanya, orang-orang yang membacanya langsung terindeks ke sosok tertentu gitu. Oh, berarti yang itu toh yang ikut. Oh, kayak Kategan ini yang dalam cerita tutur masyarakat Jogja yang sholatnya 5 waktu ke Mekah gitu. Nah, jadi nisan-nisan yang memang mudah dikenali gitu ya. Mudah dikenali dan gampang didatangi gitu. Ya, mungkin juga di makam itu memang tercatat ya nama-nama itu. Ada beberapa tapi beberapa tidak. Cuma di juru kuncinya yang ada. Jadi ingatannya di juru kunci. Di juru kunci dan yang mungkin keturunan gitu. Kayak Nyai Singoranu ini dulu saya mencari-cari ini kok Kiai Singoranu di Nitian, istrinya di mana? Kok nggak dimakamkan berdampingan gitu? Oh ternyata setelah saya ke sana, kata yang menjaga itu Mas Harban namanya. Mas Harban bilang, "Nek, pasarane Nyai Singoranu teng Mas teng Jejeran," katanya. Ngetane Kiai Krian katanya. Oh iya. Akhirnya saya ke sana, tak pilih di situ. Oh ya betul, saya kirim fotonya ini kan. Iya katanya. Oh ya udah berarti ternyata makamnya di situ gitu. Jadi terpisah ya gitu. Kalau konteks sosialnya gimana ya konteks sosialnya? Maksudnya apakah dari makam itu kita bisa juga membaca konteks sosial waktu itu misalnya? Oh ya bisa, tetapi kan kita juga butuh bantuan dari buku-buku sejarah Mas Salim. Ya. Tidak. Tapi ini nggak sampai ke sana ya? Enggak, ini masih memperkenalkan kalau ini gitu. Ya, jadi pencatatan gitu. Iya. Jadi kalau saya istilahkan di medsos saya itu ini masih matan ini. Masih matan, belum sarah. Mungkin kalau disarah ini butuh waktu agak lama karena nanti terkait dengan bagaimana saya menampilkan sistem pengetahuan Muslim Jawa pada waktu itu dulu, baru nanti masuk makam sebagai perwujudan sistem pengetahuan itu gitu. Cuk, kamu sebagai penggemar makam gimana ini? Kamu lihat ini kan, kamu juga keliling kemana-mana gitu. Kalau buat saya buku ini sudah lama saya tunggu lah kira-kira gitu karena kok kamu nggak nulis gitu loh. karena nggak bisa. Padahal sering bareng dengan saya. Iya, oke. Jadi selalu ada pertanyaan ya, kenapa kok identifikasi makam di Jawa itu berhenti di Demak Troloyo. Jadi mandek di situ. Sementara setelah itu kan variasinya banyak gitu loh. Ibarat haltenya rusak itu. Jadi sampai Demak ternyata rusak bisnya. Enggak neruskan gitu loh. Karena itu variasinya banyak kan, mulai di kalau kita ngelihat di Tuban, di pesisir, kemudian di Madura, kemudian di Mataram ini aja. Yaser ini ngelihatnya di ini Mataram ini, dan itu cukup banyak membantu sehingga kita jadi berarti yang ciri, jadi buku ini kan mau ngomong bahwa kalau kayak gini itu cirinya ini.
Jadi semacam meneruskan apa yang sudah dilakukan tadi, sudah disebut sama Yaser, dilakukan oleh Ambari itu yang berhenti di Demak Troloyo, cirinya kurawal, kayak gitu-gitu ya. Sementara ini sebetulnya jauh lebih kaya, jauh lebih banyak yang bisa diceritakan. Itu satu. Kemudian yang kedua, ya memang setelah ini kan baru buku perkenalan ya, ciri-ciri ini. Tadi Pak Salim juga berharap konteks sosialnya seperti apa, kemudian bagaimana masyarakat hari ini merespon makam-makam. Nah, itu memang riset yang lain, Pak. Iya. Gitu ya. Kira-kira gitu. Kamu aja yang nulis itu tapi nanti ya. Sebetulnya sudah dalam arti riset Instagram. Kadang-kadang kan, oh kalau kayak gini berarti gini ya, masyarakat melihatnya seperti ini ya. Itu hal yang menarik. Kemudian yang menarik lagi, memang ini kita lebih masuknya dari banyak tokoh ya. Jadi tokoh ini seperti apa. Tapi ketika saya beberapa kali juga jalan sama Yaser itu, banyak yang makam-makam anonim sebetulnya, dengan nisan-nisan yang tua. Anonim itu karena ceritanya itu nggak ada itu belum diketahui lah. Kalau yang lain kan, yang masih hidup itu kenapa dia hidup? Karena orang-orang sekitar masih bisa menyebut ini makamnya siapa, masih ada ziarah, ceritanya masih ada, dan masih diziarahi meskipun jarang, tapi masih ada orang yang bilang itu makamnya keturunan Pajang, meskipun nggak tahu namanya, tapi masih ada orang yang cerita. Tapi sebetulnya jauh lebih banyak makam-makam yang kita kesulitan untuk menemukan orang yang bisa menceritakan ini makamnya siapa, sehingga ya kita memang harus menafsirkan kira-kira kalau ada makam model seperti ini di tengah orang yang kemudian ada ceritanya, nah itu kira-kira siapa ini. Jadi misalnya seperti itu, Pak. Itu yang menarik. Kalau ini pertanyaanku, kalau nisan-nisan itu menunjukkan kelasnya nggak juga, kelas sosial nggak? Pertama yang ditunjukkan dulu adalah kayak profesi gitu ya? Profesi tapi bukan dalam nalar hari ini, tapi kayak karena peradabannya sofistik ya. Jadi yang ditunjukkan itu kira-kira kalau dalam bahasa tasawuf makomnya lah kira-kira. Gitu. Kelas dalam pengertian makom, bukan kelas sosial ekonomi ya, tapi kelas spiritual. Kelas spiritual lah gitu kira-kira. Oh kalau gini, ini berarti ini istimewa gitu. Kira-kira demikian. Kalau ini kan juga ada yang nggak diziarahi ya. Mungkin orang sudah lupa ceritanya, keturunannya sudah pada pergi, tapi juga ada yang diziarahi. Ini kalau bukan keturunannya, siapa yang menziarahi itu dan untuk kepentingan apa kira-kira? Ya. Kalau sejauh ini yang saya lihat, mungkin Pak Cuk juga nanti bisa nambah ya. Pertama, makam-makam yang diziarah ini keturunan pasti itu. Yang kedua, kalau nggak keturunan ini santri-santri. Yang memang gemar ziarah atau disuruh kiainya. Itu yang sarkup itu. Sarjana kuburan. Nah, yang ketiga, orang laku di situ, tirakat di situ. Tirakat di situ. Kemudian yang keempat ya mungkin orang-orang kayak sebagian dari kita juga ke situ cari cagar budaya, ketemu makam bagus, difoto. Ini gitu. Yang motifnya ilmiah heritage. Tapi yang tirakat tadi itu kira-kira kan ada juga banyak ini ya isu tentang kayak katakanlah ini mau cari nomor atau apa. Itu banyak juga. Ada Mas, ada banyak. Yang kayak kemarin yang di Potorono itu dulu pernah mau ditutup atau apa karena orang-orang datang situ mau pasang SDSB masa-masa itu masa Orde Baru ya. Iya. Kabarnya begitu. Nah kalau gitu itu juga menurut saya ini terlepas dari nanti fatwa haram halalnya. Tapi orang-orang ini menjadikan makam-makam tua ini terpelihara gara-gara tiap hari dia minta nomor ke situ gitu. Akhirnya kan karena mereka pasti akan meninggalkan infak. Tanda petik. Iya. Pasti kan. Lalu yang nunggu kan membersihkan. Karena akan ada banyak orang datang tirakatnya. Jadi positif juga sebenarnya. Iya. Atau minimal kita jadi tahu, oh di situ ada makam penting toh. Nah itu. Misalnya gitu, kenapa dia didatangin kan pasti punya cerita, meskipun mungkin ceritanya selewah tadi tapi minimal kita jadi, oh ada makam tua di situ yang. Ini makam kan memang menarik Mas ya. Jadi saya pernah baca satu buku, bagaimana sih Islam di bawah Rusia, diantaranya bisa bertahan. Nah, karena kan masjid semua dikontrol, madrasah dikontrol gitu.
Tapi sebenarnya kehidupan Islam itu atau persistensi Islam itu dipertahankan di makam-makam. Jadi di makam-makam itu orang ziarah. Jadi mungkin pemerintah komunis Uni Soviet waktu itu yang ngapain ngurusin makam gitu loh. Tapi orang yang menghafal Quran di makam, pengajaran di makam, dan mungkin juga spiritualitas terpelihara dari makam. Ini menarik ini. Saya pernah baca tulisan seperti itu ya. Nah, ini kan nggak tahu kalau di dalam konteks sekarang ya, karena yang menarik ini kan makamnya banyak sekali. Ini kan berarti juga ada orang yang hidup yang mungkin punya power untuk menentukan ini loh makam yang keramat gitu, ini loh makam ini. Gitu. Kan kayak hari ini ya, kita biasanya tiap mau Lebaran atau mau puasa, bulan Ruah, atau tiap hari Kamis gitu ya. Misalnya kita ziarah nih, seperti semalam itu kita ziarah ke makam-makam yang keluarga dekat. Tapi juga ada yang konsepnya itu komunal, yang biasa entah itu merti desa, entah itu ada acara saparan. Itu jadi ada juga yang makam cikal bakal misalnya, orang-orang yang dianggap cikal bakal kampung, pendiri kampung, itu pasti istimewa ya, istimewa bagi orang-orang kampung itu untuk mengingat itu. Saya ingin tanya ini lagi ya, struktur Mas. Biasanya kan makam ini dekat dengan masjid. Biasanya di belakang masjid. Nah ini makam kan makam yang tadi juga dikatakan ya, ini pasti makam Islam ya. Dan juga dikatakan ini kayak santri gitu. Nah ini kan sebagiannya kan juga nggak ada masjid atau jejak masjid di situ. Itu gimana itu penjelasannya itu? Kalau dalam kajian makam disebut makam Islam itu pertama dilihat dari orientasinya. Kalau dia menghadap ke barat, nah itu berarti makam Islam gitu. Kemudian ada patok atau ada nisan di utara dan selatan gitu. Kemudian membentuk seperti gundukan tanah yang nanti dikasih kijing, kasih batu-batu bertumpuk itu. Nah itu pasti itu sudah secara kearkeologisan, ilmu arkeologi sudah dipastikan itu makam Islam gitu. Meskipun nanti bisa diperdebatkan apa betul memang Islam enggak, tapi kalau dilihat dari pakemnya, pakem makam dengan bentuk batu seperti itu, dengan ukir-ukiran seperti ini pasti Islam gitu, karena nanti dia terkait dengan sistem pengetahuan tadi itu gitu Mas. Nah memang di beberapa tempat itu udah satu paket, masjid kuno, makam di baratnya, sumur dan sendang gitu. Nah, jadi ini paket-paket yang kira-kira kalau ingin mencari makam makam istimewa, nah ini paketnya begini gitu. Tetapi bisa jadi hari ini tidak ada masjidnya, tidak ada sendangnya, tidak ada sumurnya, tapi pada masanya ada gitu. Jadi itu hilang lah. Hilang, gitu. Ini artinya menarik kan ditelusuri karena ada juga ini enggak semacam asumsi bahwa antara kan ini dekat masjid juga dekat pemukiman kan? Iya pasti. Nah, tapi juga bisa jauh di luar desa kan? Atau nggak tahu gimana? Nah mungkin pada waktu itu desanya di situ gitu. Kayak yang di Kembang Arum itu, saya pernah dibawa Pak Cok ke sana itu kan warga-warga sekitar sering mendengar bahkan tahunya di timurnya makam itu dulu ada langgar atau ada masjid gitu, tapi udah nggak kelihatan lagi sekarang, nggak ada gitu. Jadi kayak dulu ada tapi dalam perjalanan peradaban hilang habis, sehingga dia menjadi satu komplek makam umum yang hari ini diakui sebagai tempat orang memakamkan mayat manusia di situ gitu ya. Tapi masjidnya justru nanti di tengah sana gitu. Nah, sama kita perlu ngecek Pak tafsir atas konteks situasi waktu itu. Jadi soal perang, soal apa, sehingga mungkin ada tokoh-tokoh tertentu ya memang harus dimakamkan di situ, jauh dari masjid, jauh dari atau kadang di puncak bukit gitu ya. Ada beberapa makam yang seperti itu. Bukan dalam puncak bukit yang kayak Imogiri atau Giriloyo yang memang sudah dibikin gitu ya. Gitu tapi itu ada situasi-situasi tertentu yang memang seperti itu. Atau juga kita harus ngecek juga ada situasi apa ya kok ini di kampung ini banyak makam. Kalau kita ngelihat kayak di Kembang Arum itu terus kemudian di
Sorolaten, Ya. Kota Gede atau itu kan kita ngelihat Tapi itu kesana kan sana Di Jejeran itu, timur barat, utara selatan makam semua. Iya. Hmm. Tapi kan itu kok anu ya, artinya memang relatif padat ya. Iya. Iya. Pemukiman di sekitar situ sejak mungkin udah Iya. 100-200 tahun lah. 100 tahun yang lalu. Jadi Iya. memang orang meninggal mungkin dimakamkan di situ. Tapi itu memang benar ya, harus ditelusuri ininya. Tapi itu hal yang Iya. lain ya. Nah, kalau melihat karena ini kan yang jadi nisannya kan selalu bahan batu andesit. Ya, betul. Itu berarti ada orang yang memang memiliki profesi sebagai Ya. pemahat ya. Ya. Ada Ya. nggak cerita tentang Senimannya. ini Nah, dalam konteks itu? itu sosok mereka-mereka ini yang saya lupa mengirimkan doa di awal ini. Seharusnya nanti kalau cetak ulang lagi, itu mau saya cantumkan mereka-mereka walaupun saya nggak tahu mereka siapa. Ya, kan Nah, ini kayak tukang kan? Ya, ya. Yang mungkin jadi anonim Ya, ya. proses sejarah dan peradaban. atau saya belakangan menyebutnya empu nisan. Ya. Karena nanti mereka mengukir batu ini sangat estetik ya, seperti halnya para empu Ya. membuat keris gitu ya. Ya betul. Jadi memang ada ini. Nah, ini juga kita tidak tahu prosesnya. Apakah batu itu readable, tersedia, Ya. kayak tinggal dibeli, gitu. Ah, ah. Atau dia pemesanan? Iya. Pemesanan dalam pengertian Pabriknya di mana gitu. jadi enggak, nih yang meninggal si ini, si ini, si Hmm, ini. ya, Oh, ya. berarti saya harus bikinkan nisan yang seperti ini. Iya. Kan bisa jadi Ya, ya, kita ya. nggak tahu. Ini aspek yang menarik ya. Ya. Yang ya aku nggak tahu juga, tapi ini kan asumsi ya inilah ya. Ini mestinya berarti ada orang yang profesinya ini, Ya. dan profesi ini bukan sekedar tukang. Betul, sebenarnya. betul, betul. Jadi bukan sekedar tukang. Ya. Meskipun tadi yang menyebut tukang ya. Iya. Ini bukan sekedar tukang Mas Iya, Yasir iya, mungkin. iya, Mungkin betul. dia juga Senimannya. seniman, Iya. tapi juga ini Pak, cuma yang aku maksud tuh juga ada semacam spiritualnya. Ya, Betul. ya tuh. Ketika dia, karena kan proses penisanan itu biasanya 1000 hari Iya. atau apa. Iya, Jadi betul, nanti 1000 kami hari. pesan ini untuk ini, Iya. orang ini namanya ini, Iya. profesinya ini gitu loh. Oh, kayak misalnya kiai Iya. ini, dia Iya. membuatlah yang ini gitu. Jadi orang baik orang yang ditinggalkan, keluarga atau siapa itu, maupun yang bikin nisan kan dia harus punya pengetahuan ini orang ini Siapa? siapa, Ya. sehingga dia bisa membayangkan oh nisannya itu ya pantasnya seperti ini, kira-kira seperti itu. Ya, Pak. nah itulah Seperti itu. makanya istilah makom itu di situ. Ya. Iya Iya. kan? Jadi kan kira-kira masa begini nih, oh, misal lo ya indah begini, Iya, ini, iya. Iya. apa agung begini kok kira-kira bandit kan nggak mungkin, Iya, iya, misalnya iya, gitulah. iya. Ini pasti kelasnya juga. Iya, gitu. betul, Dia pasti betul. top. Gitu. Betul. Cuman kadang-kadang kalau kita jalan-jalan gitu ya, ada di beberapa itu, oh ini wulan tumanggalnya kurang begitu artistik ya. Iya. Dari segi kita kalau membandingkan dengan yang umum di yang sini. yang sudah cantik gitu ya. Nah itu kita bisa membayangkan, oh mungkin situasi saat itu dia tidak bisa mendapatkan empu nisan itu seperti yang di tempat ini. Mungkin ada situasi-situasi tertentu yang dia kesulitan untuk yaitu Menemukan. Tapi Kijing itu ya tua gitu. Tapi bagaimana kita membandingkan gaya Iya, tapi memang nggak bisa artistiknya dilihat itu. secara artistik Iya. estetik, karena ya ini menurutku loh, Iya. nggak bisa dilihat secara itu, gitu, nilainya itu. Kalau kita lihat kan banyak candi yang kalau dibikin sekarang jauh lebih indah loh, dengan kecanggihan memahat Iya. yang peralatannya itu kan Pak siapa di teman kita di ini kan Iya. bisa memahat bisa jauh lebih indah, tapi kan nggak ada nilai spiritualnya. ya. Iya. Karena dia jadi kayak kerjaan tukang kan. Nah, Mas Yasir, aku tanya, Ya. kaitannya nih kan ziarah ke makam nih. Sampean menyebut metode upacara. Oh iya, iya. Itu menarik ya. Iya, Itu, iya. itu gimana itu? Artinya ini, makanya pertanyaan saya tadi ini, kalau orang yang non-Islam gimana? Iya. Metode upacara tuh bisa nggak juga? Bisa, bisa. Jadi dia datang jadi saya cerita, sejak dari rumah saya sudah sowan gitu. Maksudnya sudah ngirim doa. Misalnya non muslim ya dari rumah dia sudah ngirim doa menurut kepercayaan dia gitu. Sampai sana nanti apa yang dia dapat di sana itu semuanya bagian dari
tatanan pengetahuan yang dia dapat tentang makam itu. Makanya sampean menyebut istilahnya saya diundang. Iya, diundang. Diajak ziarah, bukan pingin. Bukan pengen. Dan saya selalu begini Mas Salim, misalnya saya mau keluar nih hari ini, tapi kemana dan jam berapa saya nggak bisa pastikan gitu. Karena nanti saya dari rumah nunggu pokoknya nunggu rasa-rasanya enak gitu lah. Oh udah sekarang bisa keluar gitu. Dan itu tiba-tiba nggak tahu tujuan kemana. Itu tiba-tiba atau tiba-tiba dikabari teman, di sini ada, ayo dah tak ke situ gitu. Sering begitu dan memang ketika direncanakan sering nggak jadi. Pernah ini nggak merasa semacam ini kontak batin gitu? Bisa ini kan mungkin di dalam konsep tasawuf adalah entah bentuknya seperti apa, kita kayak semacam ada telepati, kontak gitu. Ada juga mungkin orang yang kan dalam banyak kasus ya, di daerah saya itu banyak sekali makam yang orang bermimpi. Mimpi Pak Cok, mimpi gitu. Pokoknya dia diganggu mimpi terus. Akhirnya dia datangi tempat tuh ketemu. Nah, dia minta diurus sebenarnya. Mbok diurus loh. Semacam kayak gitu, panggilan ya. Atau juga mungkin ya dibersihkan kayak atau jadi ada nggak kayak gitu-gitu Mas? Sejauh ini nggak ada. Tapi kalau saya ngelihat makam gitu, ada beberapa makam yang saya jatuh cinta di situ gitu. Maksudnya jatuh cinta itu, ini asik gitu. Asik maksudnya dalam arti saya ngelihat gitu aja, ya Allah gitu. Langsung kadang ada yang saya langsung begitu lihat gitu lah, netes air mata aja kok ada gitu. Ada. Ini sebagian rata-rata dikunjungi berapa kali ini? Lebih dari 5 kalian lah. Setiap tempat itu. Iya, kalau ada satu makam kayak Mbah Kiai Kategan itu sampai 10 kalian saya ke situ lebih itu. Ya, kita Kategan juga pernah ya. Ya. Saya ke situ pertama 2011 dulu. Nah, sejak itu kalau saya ada orang ngajak ziarah, saya selalu ngajak ke situ gitu. Sana. Karena ini ya tua gitu ya, tua, dan kalau dia mau sisi estetiknya di situ estetik sekali gitu, apalagi lihat huruf-hurufnya itu loh. Estetik sekali gitu. Kita malah cari makamnya Tanti Yosefa gitu Pak, yang di utaranya itu. Tante Yosefa. Tapi kan di utaranya juga kan ada makam ini Surya Mentaram. Surya Mentaram. Ya. Itu memang makam yang tua ya. Terus di depan masjidnya ada ini itu Lingga Yuni itu menarik gitu ya. Jadi saya kira memang ini topik yang mungkin nggak akan selesai ya. Artinya sebagai kajian mungkin sangat interdisipliner karena itu monumen sih ya. Makam itu kan monumen di dalam hal yang lain loh ya. Monumen gitu. Jadi masih akan ada berapa buku nih lagi yang ditulis. Artinya berarti harus banyak perjalanan yang dilakukan. Memang. Ziarah yang dilakukan. Ini saya sekarang sedang mengumpulkan data yang Hamengkubuwanan. Beberapa data intinya sudah dapat, tinggal data pinggiran ya. Data pinggiran maksudnya bukan berarti ini nggak penting, tapi justru ini berangkat dari yang pinggir-pinggir ini, baru nanti ke tengah. Nah, kalau yang Hamengkubuwanan ini saya mulai dari tengah terus nanti ke pinggir. Kalau yang ini kan dari pinggir-pinggir dulu. Nah, gitu. Saya ingin bedanya yang Sultan Agungan atau apa? Hanya Kusuman itu dengan yang Hamengkubuwanan itu apa kira-kira yang spesifik? Ya, nanti letak perbedaannya nanti di tumpalnya ini. Kalau yang Hamengkubuwanan itu umumnya tumpalnya nggak lancip, jadi agak mengembang gini dikit. Itu ya. Nah, dari bawah begini, tapi atasnya nanti gini. Kalau Kusuman sampai Amangkuratan itu begini semuanya, semua begini tumpalnya. Itu ciri-ciri inti. Meskipun demikian, ada yang zamannya Hamengkubuwanan tapi makamnya Kusuman. Itu biasanya orang-orang dari zaman itu yang meninggalnya pada Hamengkubuwanan. Semacam terahnya gitu ya. Tapi mungkin nggak orang yang ini, Mas Yasir, orang yang katakan belakangan, tapi itu tadi, aku pingin yang nanti kalau meninggal nisanku begini. Oh, nggak bisa karena udah paugeran ya, udah pakem. Oh gitu ya. Jadi dia nggak bisa itu artinya kalau misalnya saya meninggal nih gitu ya. Terus saya ingin dimakamkan dengan makam kayak gini. Oh, nggak bisa, kamu terah siapa? Ilmumu bagaimana? Kalau di sini kan ada istilah genealogi dan epistemologi. Berarti kan memang ada pakemnya. Ada pakemnya. Karena jangankan makam nisan itu, nama aja sebenarnya nggak bisa. Iya. Ujuk-ujuk minjam nama. Betul Mas. Gitu. Jadi saya setuju banget itu memang.
Memang itu ada. Jadi nggak mungkin gitulah. Iya, iya. Termasuk sekarang misalnya ini kan diketawain orang. Iya. Karena bikin ini kan nggak mahal lah ya, Iya. kira-kira berapa sih gitu. Iya, iya. Iya. Ada orang yang mau begini kan nggak mungkin. Iya, iya. Jadi ini penting juga kita agar tahu diri ya. Siapa tahu aku pingin Nissan yang seperti itu nanti gitu. Iya. Nggak bisa, ini ada pakemnya loh bro ini. Jadi gitu ini. Oke teman-teman sekalian, ini menarik sekali. Jadi kita tunggu nanti ya. Ya. Mas Yasir jalan-jalan dulu. Gitu. Ada yang nanti Hamengkubuanan, kemudian juga ada yang model Pajang gitu. Amangkuratan, Kuratan. Kemudian yang lain-lain. Diponegoro. 3 Ya. sampai 4 buku nih nanti. Mudah-mudahan insya Allah. Pak Cu juga kita tunggu juga nulis yang kira-kira gini karena ini memang menarik ya. Saya nanti selfie-selfie sama Mas Yasir. Kita butuh sesuatu yang memang sangat spiritual. Iya. Dia spiritual kan saya. Mengingatkan kita pada kematian. Itu Spiritual. jadi ini undangan bukan Ya. hanya sekedar membaca buku, Iya. tapi juga undangan untuk memperhatikan makam-makam di sekitar kita. Dengan demikian juga kita Ya. mengingat kematian. Ya itu. Terima kasih sekali Ya. ngobrolnya ini ya. Ya. Ada satu lagi yang tak sampaikan, Mas. Silakan. Ini di latar belakang ini kan ada tulisan huruf-huruf ini. Ya. Ya. Ini huruf dari zaman Sultan Agung. Di hari ini udah nggak ada. Ini saya ambil dari huruf yang di Kiai Kategan itu, Mas. Oh gitu. Di Kiai Kategan itu saya ambil huruf-hurufnya dari situ. Kemudian dirangkai oleh teman saya namanya Dias Nawaksara, Kang Didin itu dari Bandung, tinggal di Lamongan. Kemudian ditulislah huruf ini, aksara ini secara hampir-hampir tidak kelihatan. Ini tulisannya Sallallahu ala Muhammad. Tapi memang begitu tulisannya. Tulisan merangkai dari so-nya sini, lo-nya di sini, diambil. Kemudian dibuat satu huruf yang lain, satu kalimat lain. Jadi tulisan Sallallahu ala Muhammad gitu. Belakangan kan juga tulisan mungkin pakai huruf Jawi ya. Iya. Arapegon ya. Kayak Kategan ini kan dia sudah pakai Arapegon. Ini. Sudah pakai Arapegon. Iya ya? itu, ini Kiai Kategan. Makamnya si Cipto Mangunkusumo juga Arapegon. Ingat nggak Pak Jo? Atau belum pernah ke sana? Di Kuncen itu kan? Bukan yang Cipto Mangunkusumo yang di menjelang Semarang tuh di kiri jalan di apa ini? Oh belum pernah. Belum, saya juga belum. Itu Mas. Itu huruf Arapegon. Pegon. Ya, Arapegon itu. Dr. Cipto Mangunkusumo. Iya. Oke, jadi saya suka sekali buku ini Mas Yasir. Iya, Semoga makasih nanti, Mas, makasih. Buku-buku yang lain juga menyusul tema Insyaallah, itu karena memang seperti saya bilang tadi ini menarik sekali dan penting, dan semoga juga ini mendorong kajian yang lain di tempat lain. Di tempat lain, ini betul. Kan fenomena Nusantara. Iya. Fenomena Nusantara ya. Sama ini Pak, mendorong bagaimana kita melestarikan nisan-nisan lama. Ya. Karena orang Jawa itu kan punya budaya memuliakan itu mengganti. Mengganti nisan yang betul. lama dengan nisan-nisan yang baru, bersih, di keramik misalnya. Nah, itu kadang Mengganti yang lama dibuang. Yang lama kemudian itu tantangan sebetulnya. Motifnya oke, tapi caranya mungkin sebenarnya nggak terlalu tepat ya. Iya. Bahkan ini sebenarnya di makam-makam Wali Songo banyak sekali kejadian kayak gini. Sehingga mungkin orang melihat dengan keramik itu lebih padahal lebih bersih. lebih bersih atau padahal itu dia menghilangkan unsur-unsur yang mungkin historisnya, spiritualnya, lain-lain. Oke, terima kasih ya Mas Yasir Arafat. Sama-sama Mas, sama-sama. Terima kasih juga Mas Rio Manda. Kita udah ngobrol lebih dari 30 menit dan semoga ini betul-betul menyenangkan buat kita semua, juga mendorong banyak hal untuk memikirkan kehidupan. Jadi yang kita urus ini orang mati, makam, tapi sebenarnya kita bukan memikirkan kematian, memikirkan kehidupan. Demikian. Salam dari saya, sampai ketemu lagi di edisi yang mendatang. Oke, siap.